Halo sobat, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan soal Olimpiade Matematika SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan pembahasan soal OSN Matematika SMP tahun 2017 tingkat kabupaten. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, sekali lagi saya mohon bantuan teman-teman untuk dapat mendukung channel ini dengan melakukan subscribe, share, like, dan komen video ini. Ini soal OSN Matematika SMP tahun 2017 tingkat kabupaten. Soal yang pertama, misalkan N adalah sebuah bilangan bulat positif, jumlah 3 bilangan prima 3N kurang 4, 4N kurang 5, dan 5N kurang 3 adalah titik-titik. A12, B14, C15, D17. Dengan memperhatikan pilihan A, B, C, D, 12, 14, 15, dan 17, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bilangan yang dimaksud dari 3 bilangan prima itu adalah bilangan prima yang kecil, karena jumlahnya kecil. Ini cukup mudah, kita bisa langsung mencoba untuk N sama dengan 2, kita dapatkan 3N kurang 4 itu sama dengan 2. Kemudian 4N kurang 5 itu sama dengan 3, dan 5N kurang 3 sama dengan 7. 2, 3, dan 7 ini adalah bilangan prima, jumlahnya adalah 12. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah 12. Ini soal nomor 2, diketahui A dan B adalah dua bilangan bulat positif, serta B merupakan bilangan ganjil yang lebih kecil dari 2017. Jika super A ditambah 4 per B sama dengan super 12, maka pasangan bilangan A, B yang mungkin ada sebanyak titik-titik. A2, B3, C5, D8. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan bentuk super A ditambah 4 per B sama dengan super 12 menjadi 12 kali 4A tambah B sama dengan AB. Kemudian kita mengumpulkan bilangan bervariabel di sebelah kanan. AB kurang 48A kurang 12B sama dengan 0. Ini kalau kita uraikan dapat kita sederhanakan atau dapat kita bentuk dalam persamaan yang memiliki faktor, yaitu A-12 kali B-48 sama dengan 12 kali 48. Bentuk di sebelah kanan, 12 kali 48 itu dapat ditulis menjadi 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2. Karena B bilangan ganjil, maka B-48 juga adalah bilangan ganjil. Sehingga faktor yang di sebelah kanan itu harus ada yang ganjil. Dengan demikian, maka yang ganjil itu dapat kita peroleh dari 3 pangkat 0 yaitu 1, 3 pangkat 1 yaitu 3, dan 3 pangkat 2, 9. Sehingga ada 3 nilai pasangan bilangan A, B yang mungkin. Soal nomor 3, grafik berikut mengilustrasikan lomba lari 100 meter yang diikuti oleh 3 orang siswa A, B, dan C. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang benar adalah titik-titik. A, pelari C selalu berlari paling depan. B, pelari B disusul oleh pelari C sebelum garis finish.
C. Pelari A paling cepat berlari sampai ke garis finish. D. Pelari B memenangi lomba karena berlari dengan kecepatan konstan. Dari grafik, kita perhatikan bahwa hanya ada 2 peserta yang berhasil mencapai 100 meter, yaitu C yang pertama kali dan yang kedua B, sementara A tidak mencapai finish. Pelari C berhasil keluar sebagai juara walaupun dari awal dia selalu berada di belakang. Kemudian pelari B di urutan kedua dan pelari A yang tidak menyelesaikan lomba. Maka dari pilihan yang tersedia, jawaban yang benar itu adalah pelari B disusul oleh pelari C sebelum garis finish. Soal nomor 4, jika bilangan bulat positif X dan Y merupakan solusi dari sistem persamaan linear X tambah 2Y sama dengan P plus 6, 2X kurang Y sama dengan 25 kurang 2P, maka banyak nilai P adalah titik-titik A2, B3, C4, D5. Yang pertama kita lakukan adalah mencari solusi dari sistem persamaan linear. Salah satu cara yang biasa digunakan adalah mengeliminir salah satu variabel dari X dan Y. Dalam hal ini kita akan mengeliminir variabel X. Sehingga persamaan pertama kita kali dengan 2, kita dapatkan 2X ditambah 4Y sama dengan 2P ditambah 12. Kemudian persamaan kedua, 2X kurang Y sama dengan 25 kurang 2P. Kedua persamaan kita kurangkan, kita dapatkan 5Y sama dengan 4P kurang 13. Sehingga di sini Y sama dengan 4P kurang 13 per 5. Karena Y itu bilangan bulat positif, maka hanya nilai P tertentu yang memenuhi. Dalam hal ini, nilai P-nya adalah 7, 4 kali 7, 28, kurang 13 sama dengan 15. 15 bagi 5, 3. Kemudian 12, 17, 22, dan seterusnya. Kemudian kita juga dapat mensubstitusikan Y sama dengan 4P kurang 13 per 5 ke dalam salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai X. Kita ambil persamaan yang pertama, X plus 2Y sama dengan P plus 6. Kita dapatkan X-nya sama dengan P plus 6 kurang 2 kali 4P kurang 13 per 5. Sehingga kita dapatkan X-nya 56 kurang 3P per 5. Di sini pun karena X adalah bilangan bulat positif, maka hanya nilai P tertentu yang bisa memenuhi, yaitu 2, 7, 12, dan 17. Dari kedua nilai P yang mungkin, maka nilai P yang sama yaitu 7, 12, dan 17. Sehingga penyelesaian dari soal ini ada 3 nilai P yang memenuhi. Ini soal nomor 5. Diketahui fungsi f memenuhi persamaan 5f setengah x, 5f seper x, ditambah f2x per x kuadrat sama dengan x untuk x tidak sama dengan 0. Nilai f1 sama dengan titik A 3 per 7, B 3 per 14, C 3 per 18, D per 7. Dari persamaan fungsi yang diberikan, maka kita bisa mengambil nilai x sama dengan 1. Kita dapatkan 5f1 ditambah f2 sama dengan 1. Kemudian untuk x sama dengan setengah,
kita dapatkan 5 F2 ditambah 4 F1 sama dengan setengah. Ini adalah sistem persamaan linear dengan dua variabel, yaitu variabel pertama F1 dan variabel yang kedua F2. Kita mau mencari nilai F1, maka kita mengeliminir variabel F2. Sehingga persamaan pertama kita kali dengan 5. Kita dapatkan 25 F1 ditambah 5 F2 sama dengan 5. Kemudian persamaan yang kedua, 5 F2 ditambah 4 F1 sama dengan setengah. Kita kurangkan kedua persamaan untuk menghilangkan variabel F2. Kita dapatkan 21 F1 sama dengan 4 setengah. Sehingga kita dapatkan F1-nya 9/42 atau 3/14. Soal nomor 6, pada jajar genjang ABCD, jarak antara sepasang sisi sejajar pertama adalah 4 dan jarak antara dua sisi sejajar yang lainnya adalah 9 cm. Luas jajar genjang ABCD adalah A minimal 36 cm persegi, B tepat 36 cm persegi, C maksimal 36 cm persegi, D antara 36 cm persegi dan 81 cm persegi. Yang pertama tentu saja luasnya adalah sama dengan luas persegi panjang dengan panjang 9 dan lebar 4, yaitu 36 cm persegi. Karena persegi panjang juga adalah jajar genjang yang sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Ini keadaan kalau di jajar genjang yang biasa, yang bukan persegi panjang. Kita misalkan AB sama dengan P dan BC sama dengan Q. Maka luas ABCD itu adalah 4P dan juga sama dengan 9Q. Luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Kalau alasnya AB itu 9, maka tingginya 4 berarti 9Q. AE kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat. Maksudnya Q kuadrat kurang 4 kuadrat. Kemudian AF kuadrat sama dengan P kuadrat kurang 9 kuadrat. Maka dari kedua persamaan ini kita dapatkan nilai Q lebih dari atau sama dengan 4 dan P-nya lebih dari atau sama dengan 9. Sehingga luasnya lebih dari atau sama dengan 36. Pilihan yang tepat di sini adalah minimal 36 cm persegi. Soal nomor 7, lingkaran pada gambar berikut mempunyai radius 1 satuan panjang dan sudut DAB sama dengan 30 derajat. Luas daerah trapesium ABCD yang diarsir adalah A setengah, B1, C setengah akar 3, D setengah tambah setengah akar 3. Kita bisa membuat garis bantu DEF seperti pada gambar ini. Kemudian AD sama dengan 2, OD, OA, OE semuanya adalah jari-jari sama dengan 1. Sudut DEO itu sama dengan 2 kali sudut DAE, berarti sama dengan 60 derajat. Sehingga dengan demikian maka DOE ini adalah segitiga sama sisi. Akibatnya karena DO sama dengan OE sama dengan 1, maka DE juga 1.
Selanjutnya kita dapatkan dengan rumus Pitagoras AE kuadrat sama dengan 2 kuadrat kurang 1 kuadrat, sehingga AE-nya adalah akar 3. Kemudian karena DF sama dengan FE, maka pada segitiga ADE kita dapatkan OF itu setengah dari AE, yaitu setengah akar 3. Kemudian FP-nya itu OP dikurang OF. OP adalah jari-jari sama dengan 1, OF-nya itu adalah setengah akar 3, jadi FP sama dengan 1 kurang setengah akar 3. Dengan demikian maka BE dan juga CD sama dengan FP sama dengan 1 kurang setengah akar 3. Kita bisa menuliskan unsur yang diperlukan untuk mencari luas trapesium ABCD. Yang pertama, AB-nya itu adalah AE ditambah EB. AE adalah akar 3, EB 1 kurang setengah akar 3, sehingga di sini AB-nya 1 plus setengah akar 3. Kemudian BC-nya 1 dan CD-nya 1 kurang setengah akar 3. Luas trapesium ABCD, rumus luas trapesium itu setengah kali jumlah 2 sisi sejajar dikali tinggi. 2 sisi sejajar AB dan CD. AB 1 plus setengah akar 3, CD 1 kurang setengah akar 3, jumlah dari AB dan CD itu adalah 2. Sehingga luas ABCD setengah kali 2 kali 1 sama dengan 1. Ini soal nomor 8, diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 12 dan BC sama dengan 5. Panjang lintasan DPQB pada gambar berikut adalah titik-titik. A 119 per 13, B 120 per 13, C 214 per 13, dan D 239 per 13. Kita bisa memisalkan AP sama dengan CQ sama dengan M dan PQ sama dengan N. Dengan rumus kesebangunan kita dapatkan DP kuadrat itu 25 kurang M kuadrat. Ini dengan rumus Pitagoras. Kemudian dengan rumus kesebangunan kita dapatkan DP kuadrat itu sama dengan AP kali AC. Sehingga kita tuliskan 25 kurang M kuadrat sama dengan M kali M plus N. 25 sama dengan M kali 2M plus N. Sebelumnya kita cari dulu panjang AC. AC kuadrat sama dengan 25 plus 144. Sehingga AC-nya 13. AC sendiri itu sama dengan AP ditambah PQ tambah CQ. AP sama dengan M, PQ sama dengan N, QC sama dengan M. Sehingga sehingga AC itu sebenarnya sama dengan 2M plus N sama dengan 13. Kita masukkan di hasil yang sudah kita uraikan sebelumnya ini, kita dapatkan 25 sama dengan M kali 13, sehingga kita dapatkan M-nya 25 per 13. Kemudian kita mencari nilai N, itu 13 kurang 2M, 119 per 13. 13 kurang 2 kali 25 per 13 itu 119 per 13. Panjang lintasannya
DP kuadrat 25 kurang M kuadrat. Kita dapatkan 25 kurang 25 per 13 kuadrat. Sehingga DP kuadrat 60, DP-nya 60 per 13. Panjang lintasannya itu adalah 2DP ditambah PQ. 2 kali 60 per 13 ditambah 119 per 13. Sehingga kita peroleh 239 per 13. Ini soal nomor 9, diketahui M sama dengan 10, 11, 12, dan seterusnya sampai 99. Dan A adalah himpunan bagian dari M yang mempunyai 4 anggota. Jika jumlah semua anggota A merupakan suatu bilangan genap, maka banyak himpunan A yang mungkin adalah titik-titik. A 1980, B 148.995, C 297.990, D 299.970. Yang pertama, bilangan genap di dalam himpunan M itu ada 45, kemudian bilangan ganjilnya juga ada 45. Kita bisa melihat bahwa banyak cara memilih 4 bilangan genap dari 45 bilangan. Itu ada 148.995 cara. Kemudian banyak cara memilih 2 bilangan genap. Itu sama dengan 990 cara. Dari sini kita bisa juga menyatakan bahwa banyak cara memilih 4 bilangan ganjil sama dengan banyak cara memilih 4 bilangan genap. Kemudian banyak cara memilih 2 bilangan ganjil juga sama dengan banyak cara memilih 2 bilangan genap. Ada beberapa kemungkinan yang menghasilkan jumlah semua anggota merupakan bilangan yang genap. Yang pertama adalah semua bilangan adalah bilangan genap. Sehingga sama dengan cara memilih 4 bilangan genap itu, yaitu 148.995. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah 2 bilangan genap dan 2 bilangan ganjil. Maka banyak caranya itu 990 kali 990 itu sama dengan 980.100. Kemudian kemungkinan ketiga, keempat bilangan adalah bilangan ganjil. Sehingga sama dengan keempat bilangan genap tadi, yaitu 148.995. Total banyak kemungkinan itu ada 1.278.090. Maka di sini tidak ada di antara pilihan yang tepat. Kemudian soal nomor 10. Data 4 pengamatan berupa bilangan bulat positif yang sudah diurutkan dilambangkan dengan X1, X2, X3, dan X4. Jika jangkauan data tersebut adalah 16, X1 sama dengan 1/6 median, X2 setengah median, X3 sama dengan X4, maka rata-rata data tersebut adalah titik-titik. A10, B11, C12, D13. Ya, yang pertama kita perhatikan jangkauannya 16, berarti X4 kurang X1 itu sama dengan 16. Mediannya adalah X2 ditambah X3 per 2. Kemudian X1 sama dengan 1/6 median. Sehingga dapat kita tulis X1 X sama dengan X2 ditambah X3 per 12. Kemudian X2 sama dengan X2 tambah X3 per 4.
Di sini dapat kita sederhanakan menjadi 3x2 sama dengan x3. Maka di persamaan di atasnya kita bisa menuliskan bahwa x1 sama dengan x2 per 3. Karena x3-nya kita ganti dengan 3x2. Kita dapatkan 4x2 per 12 atau x2 per 3. Kemudian kita tulis x2 sama dengan 3 kali x1. Yang di bawah 3x2 sama dengan x3. Dapat kita tulis bahwa x3 itu 9x2, 9x1. Karena di bawah ini x3-nya adalah 3x2, sementara x2 yang di atas itu 3x1, sehingga x3 itu 9x1. Maka dengan demikian x4 juga sama dengan 9x1. Kita ketahui bahwa x4 kurang x1 sama dengan 16, sementara x4 9x1, sehingga kita dapat menulis 9x1 kurang x1 sama dengan 16, kita dapatkan x1-nya 2. Karena x2 3x1, maka x2-nya adalah 6. Kemudian x3 9x1, x3-nya 18, x4 juga 18. Jumlah dari x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan 44, maka rata-ratanya 44 per 4 sama dengan 11. Demikian pembahasan 10 soal Olimpiade Matematika SMP tahun 2017 tingkat kabupaten. Terima kasih banyak dan mohon untuk terus mendukung channel ini dengan melakukan subscribe, like, share, dan komen.